Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya yang diberikan kepada kita semua, di mana kita masih bisa terus untuk beraktivitas, berbagi ilmu pengetahuan, untuk bersilaturahmi akademik pada musim pandemi COVID-19 ini. Salam dan selawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra SSI MSc bersama Kampus Dunia Maya www.radoinstitute.com dalam sebuah lembaga Rado Institute Statistik Online. Kita terus melaksanakan aktivitas, tentunya masih dalam edisi khusus, yaitu pembahasan soal-soal. Seperti sebelum-sebelumnya, kita berharap bahwa pembahasan soal-soal ini dapat mempertajam kemampuan mahasiswa ataupun pemahaman mahasiswa terhadap ilmu teori peluang. Dan itu memang salah satu harapan dan tujuan dibuat atau didirikannya Kampus Dunia Maya ini sebagai teman dari mahasiswa Indonesia dalam berbagi ilmu pengetahuan. Saya Rado Yendra dari Markas Kampus Dunia Maya www.radoinstitute.com menyapa mahasiswa, mari kita belajar bersama. Mari berbagi ilmu pengetahuan bersama. Oke, kita akan lihat contoh atau soal yang akan kita bahas pada sesi yang ke-12. Oke. Nah, tak terasa kita sudah sampai kepada seri yang ke-12, masih dalam pembahasan soal-soal dari buku Probability and Statistics Engineers and Scientists edisi ke-8. Oke, kita lihat soal pertama. How many distinct permutation can be made from the letter of the word infinity? Jadi kalau ini kita lihat yang ingin disampaikan dalam soal ini adalah berapa banyak susunan dari kata infinity. Nah, dari kata infinity, berapa banyak susunan kata yang dapat kita bentuk. Nah, karena objeknya ada yang sama, diantaranya I-nya itu ada 3, oke, yang sama. Apalagi yang sama? N-nya itu ada 2. Maka jawabannya adalah banyak. Seluruh dari objek ini ada 8 faktorial dibagi dengan 3 faktorial dikali dengan 2 faktorial. Nah, ini jawabannya. Ya, hasilnya cari sendiri aja. Tekan aja kalkulator. Nah, kalau seandainya objeknya itu berbeda ke 88-nya, maka jawabannya cukup 8 faktorial saja. Nah, ini semua teori seperti ini itu ada di Kampus Dunia Maya kita. Silakan masuk ke www.radoinstitute.com, lalu pilih menu bahan ajar dan pilih teori probabilitas. Yang pasti bukan edisi khusus. Oke, kita sudah lihat soal yang pertama kita bahas. Kelihatannya soalnya itu mudah. Tapi ada tata cara, syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam menjawabnya. Contoh dari kata infinity tadi, ada I-nya yang sama 3 buah, ada N-nya yang sama 2, maka keseluruhannya itu 8 faktorial dibagi dengan yang samanya. Nah, seperti keterangan kita tadi bahwa jika seluruh objeknya itu berbeda, maka cukup dicari dengan 8 faktorial saja, tidak perlu ada pembagi. Oke.
Jadi jelas sekali teori ini. Sekali lagi, teori lengkapnya silakan masuk ke dalam kampus Dunia Maya. Oke, kita lihat soal berikutnya. 245. Kita coba lihat soal 246. In how many ways can 3 oaks, 4 pines, and 2 maples be arranged along a property line if one does not distinguish among trees of the same kind? Jadi di sini ceritanya persis sama seperti menyusun objek infinity tadi. Ada yang sama objeknya. Tadi ada I dan ada N. Nah, kalau dalam soal ini sama saja, objek yang sama itu 3 pohon oaks, 4 pohon pines, dan 2 pinus oaks. Tetap pohon apa, enggak tahu kita. Ada 3 pohon oaks, ada 4 pinus, dan 2 maples. Itu disusun secara berbaris dengan andaian bahwa 3 oaks ini sama. 4 pinus ini sama dan 2 maples ini sama. Persis seperti soal infinity tadi. Cuman bedanya ini objeknya. Kalau tadi huruf ini langsung ke objek. Jadi kalau begitu 9 faktorial. Oke, karena dia ada 9 kan. 3 tambah 4 tambah 2 kan 9. Dibagi dengan yang sama tadi. 3 oaks. Oke. Ada 4 pines. Ada 2 maples. Nah, seandainya ada 9 jenis pohon dan 9-nya itu berbeda semuanya, maka cukup dicari dengan 9 faktorial saja. Tetapi katanya tidak ada batasan untuk trees yang jenisnya sama. Ya artinya tidak ada yang membedakan. 4 pinus ini sama aja 4-nya. Tak ada pinus A, pinus B, tidak ada pinus hitam, pinus coklat, tak ada. Dianggap sama aja. Berarti ya objeknya itu memang sama. Makanya 9 faktorial dibagi 3 faktorial kali 4 faktorial kali 2 faktorial. Nah, cari sendiri aja jawabannya. Tekan kalkulator. Masa ini tidak pandai jawabnya, bahaya. Jadi jelas sekali ya, soalnya jelas. Jadi kita lihat soal yang berikut juga sederhana sekali kan. Tapi walaupun sederhana, itu juga perlu pemikiran yang baik gitu. Pemikiran yang baik. Jadi kalau seandainya kita ulang lagi, kalau seandainya pohon tadi berbeda seluruhnya, maka jawabannya cukup 9 faktorial. Tetapi karena dianggap pohon yang sama itu sama, yang sejenis itu sama saja. Contoh seperti 4 pohon pinus tadi tidak dibedakan, pinus hitam, pinus merah, tidak ada, tapi diandaikan sama saja. Maka ya dikatakan objeknya sama. Maka keseluruhannya dalam bentuk baris tadi dapat dicari dengan 9 faktorial dibagi dengan 3 faktorial kali 4 faktorial kali 2 faktorial. Nah, itu dia jawabannya. Sama persis dengan soal infinity tadi. Kalau infinity tadi huruf, kalau ini langsung kepada objek yang dimaksud. Jadi sangat jelas sekali soalnya gitu. Jadi tidak ada yang meragukan soalnya. Cukup jelas saya rasa soalnya. Kita coba lihat soal yang berikutnya. Kita lihat soal berikutnya. 249. Okay. How many ways are there to select 3 candidates from X equally qualified recent graduates for openings in accounting firm? Nah, ini kalau memilih-milih orang itu jelas. Memilih 3 kandidat dari 8 lulusan baru katanya. Ya pasti ini soal kombinasi. Bukan permutasi, ya, kombinasi. Jadi jawabannya jelas 8 kombinasi 3. Oke, 8 kombinasi 3 berarti 8 faktorial dibagi dengan 3 faktorial
dikali dengan 8 kurang 3 faktorial, atau di sini 8 faktorial dibagi dengan 3 faktorial kali 5 faktorial. Dah jawabannya cari aja lah sendiri. Pakai kalkulator selesai. Jadi jelas sekali soalnya. Oke, jadi kita tadi lihat lagi tadi soal ini adalah soal kombinasi. Kalau memilih-milih orang kombinasi ya. Memilih ABC, orang katakanlah orangnya tiga orang itu ABC memilih ABC, CBA, BCA kan orang itu juga berarti kan tidak ada yang berbeda. Kalau kita hitung dengan permutasi bisa rugi yang menggajinya. Keenakan orangnya kan orang yang sama digaji 3 kali. Kalau dalam permutasi kan begitu. Bisa rugi perusahaan kalau dihitung dengan permutasi. Orang yang sama bisa digaji berkali-kali, tapi kalau kombinasi, ya ini dia. Enaknya kombinasi itu. ABC, BCA, CAB itu dianggap sama saja, ya orang itu juga. Nah, makanya dia dihitung dengan kombinasi. Kalau dia permutasi, sekali lagi tokenya atau perusahaannya bisa rugi. Nggak mungkin kan. ABC digaji lagi, CBA dapat gaji lagi, BAC dapat gaji lagi, kan enggak mungkin. ACB dikaji berkali-kali, orang itu juga dikaji, sedangkan kerjanya itu aja. Kerja tidak bertambah, gajinya berkali-kali, bisa rugi perusahaan. Makanya soal ini dihitung sebagai soal kombinasi. Kalau permutasi seperti menyusun bilangan misalnya. Ada angka 1, 2, 3, 4 akan disusun menjadi 2 bilangan, itu permutasi. Karena 1, 2 berbeda dengan 2, 1. 1, 2 itu 12, 2, 1 itu 21. Nah, makanya itu permutasi. Apalagi contoh menyusun huruf misalnya. Dari kata RADO misalnya, dari kata rado misalnya. Akan disusun 2 hurufnya. RA beda dengan AR. RA itu ra bacanya. AR itu ar bacaannya beda. Maka dalam konteks-konteks seperti itu, maka dia dihitung dengan permutasi. Oke, jelas sekali, jelas. Oke, kita coba lanjutkan soal yang berikut. Kita lihat lagi soalnya lagi. Soal yang berikutnya. 249 sudah. Nah, ini dia. 250. How many ways other that no two students will have the same birthdays in the size of the 60 class? Artinya ada 60 orang dalam kelas tadi, berapa banyak kemungkinan yang dapat ditentukan tanggal lahirnya itu berbeda. Artinya dalam 60 orang tadi tidak boleh ada yang sama tanggal lahirnya. Nah, kalau kita andaikan hari lahir itu dalam 1 tahun itu 365 hari, maka disitulah kan tanggal lahir itu ada harinya itu kan ada 365. Oke, maka tanggal lahirnya itu yang berbeda tentu jawabannya pasti adalah kombinasi 365 60. Kan ini aja ini. Birthday itu kan adanya 365 hari lahirnya itu cuman. Kalau kita andaikan 1 tahun itu ada 365 hari. Jadi kalau tidak ada yang berbeda ya kombinasi 365 60, tidak boleh ada yang sama. Nah, ini tentu dapat kita cari dengan 365 dibagi dengan 60 faktorial dikali dengan 305. 365 kurang 360, 365 faktorial.
Oke, ya cari ini faktorial. Ya cari aja lah sendiri ini. 60 faktorial maksudnya. Cari aja lah. Masa hitung-hitungan ini udah kuliah nggak pandai. Cari kalkulator dia tekan. Jadi kita sudah lihat banyak hal yang kita lihat dalam pembahasan soal ini, banyak yang kita lihat ternyata sudah sampai ke dalam 12 seri soal. Banyak bervariasi soal yang kita bahas dan saya rasa ini memang sangat menarik. Sangat membantu mahasiswa ataupun tenaga pengajar program ini. Ya, banyak membantu mahasiswa maupun tenaga pengajar untuk program ini. Jadi saya tidak pernah bosan-bosan, silakan masuk ke kampus dunia maya. Masuk terus ke kampus dunia maya kita. Oke. Jangan pernah bosan. Oke. Jadi sekali lagi kita selalu mengharapkan agar sering-seringlah kunjungi. Oke, kita minta sering kunjungi kampus dunia maya kita. Oke, teks. Nah, sering-sering kunjungi kampus dunia maya kita. Jadi sering, oke kita lihat caps lock nih sebagai ini formatnya, warnanya merah, hurufnya 48. Jadi sering, oke, seringlah, sering-seringlah. Oke, kita buat dulu. Sering-seringlah kunjungi kampus, oke, dunia maya www.radoinstitute.com. Oke, kurung-kurung.com agar mendapat penajaman teori perkuliahan, Oke, sering-seringlah ya masuk kunjungi kampus dan yang pasti di sini adalah yang pasti gratis. Nah, ini yang paling penting tuh. Pasti gratis. Oke, ini pasti gratis nih. Tapi ya, beri saran dan subscribe. Nah, ini yang paling penting tuh. Gratis tapi dukung kami dengan saran dan subscribe. Itu merupakan suatu timbal balik dari saling menjaga kepentingan. Nah, jadi kalau begitu kita telah coba dalam sesi 12 ini 4 soal. Saya rasa cukup soal ini. Dan akhir kata, saya sebagai the owner of the www.radoinstitute.com undur diri dulu. Pastikan protokol kesehatan selalu kita patuhi. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.